Saya dengan Pak Agung, kemudian ada Bu Fitri, nanti akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan ini. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Danang. Nah, ini awal akan kami coba jelaskan tentang hal yang agak seksi gitu ya di masyarakat terkait dengan APD. Lanjut ya slide-nya. Slide-nya lanjut dulu. Slide. Ya, ini adalah kan ingin kami jelaskan bahwa dalam rangka distribusi APD dari pusat dan sampai ke daerah, kemudian kewenangan masing-masing seperti apa, kira-kira inilah gambarannya. Jadi kami dari Dinas Kesehatan ini mendapatkan APD. APD itu adalah dari Kementerian Kesehatan, itu yang ada di awal sekali kemarin kejadian kasus COVID ini. Kemudian lebih lanjut kami mendapatkan juga dari BPBD DIY yang dikirim dari BNPB pusat. Kemudian juga ada beberapa yang pengadaan melalui APBD, itu semua difokuskan di BPBD. Kemudian kemenangannya kami adalah bagaimana kami mendistribusikan. Yang pertama adalah ketika itu untuk kebutuhan 27 rumah sakit daerah, 27 rumah sakit rujukan COVID yang ditetapkan oleh pemerintah pusat 4, kemudian di daerah ditetapkan 23, maka rumah sakit tersebut dapat langsung mengakses kepada Dinas Kesehatan. Itu adalah kemenangannya. Kemudian berikutnya adalah yang dari Dinas Kesehatan, kemudian ada yang ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi di sini ada juga kewenangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, yaitu untuk penanganan dan pengembangan APD yang ada di rumah sakit rujukan non rujukan COVID. Ini ada sekitar 50 sampai 51 rumah sakit yang di masing-masing kabupaten berkisar antara 4, ada yang 2, ada yang 4, ada yang sampai 13. Kemudian juga puskesmas dan kemudian fasilitas yang lain. Sehingga ini adalah kewenangan masing-masing. Kemudian bagaimana sistemnya? Ya, sistemnya adalah ketika rumah sakit rujukan itu membutuhkan, maka harus menyampaikan ke Dinas Kesehatan DIY, kemudian memberikan laporannya, kemudian apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, itulah kemudian nanti akan kami lakukan analisa bagaimana pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut terhadap juga kita lihat dari ketersediaan yang ada di Dinas Kesehatan DIY. Kemudian beberapa memang sudah juga kita salurkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, itu yang kadang berasal dari BNPB pusat, kemudian penyalurannya melalui BPBD. Ya, di sini kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten nanti akan menyalurkan ke rumah sakit yang rujukan, kemudian juga puskesmas. Sehingga inilah ada berkaitan dengan kewenangan dan alur bagaimana APD ya disalurkan, kemudian bagaimana Pasjankes melakukan pengajuan kepada Dinas Kesehatan. Kami sendiri atas kekurangan tersebut mengajukan ke BPBD atau dalam hal ini sebagai pemerintah daerah, kemudian juga kita menyampaikan ke Kementerian Kesehatan. Juga ke pusat kemarin kita juga sudah menyampaikan ke Kementerian Dalam Negeri, sehingga ini adalah alur dan juga sekaligus kewenangan dalam hal penanganan alat pelindung diri maupun sebagian dari obat-obatan pokok. Jadi itu berkait dengan alur, kemudian berkait dengan kewenangan kami di Dinas Kesehatan Provinsi. Juga perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa kebijakan sebelumnya, mohon maaf balik dulu, ya, balik kembali lagi. Kalau ya, jadi ya oke baiklah, oke dari sini. Ya, jadi ada beberapa perlu kami sampaikan di sini bahwa dengan penanganan APD terkait dengan distribusi APD ini pemerintah menyediakan dengan batasan-batasannya. Ada hal yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa pemenuhannya ada atau prioritasnya adalah untuk Pasjankes rujukan, kemudian juga Pasjankes atau rumah sakit yang merujukan. Jadi prioritasnya adalah untuk 27 rumah sakit yang rujukan. Tetapi yang lain juga ditangani, yang lain juga ada APD yang disalurkan, yaitu nanti melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Lanjut, silakan. Berikutnya, lanjut. Ya,
ini adalah distribusi yang sudah ada di kami. Saya sampaikan yang pertama, dari Kementerian Kesehatan ini adalah yang pertama kali kami terima dari Kementerian Kesehatan untuk APD. Jadi pada waktu itu sekitar kita terima sekitar 100 dan sekitar 250, jadi total 350. Pada waktu itu kita salurkan ke rumah sakit rujukan, 4 rumah sakit rujukan yang ditetapkan oleh pusat, yaitu Rumah Sakit Sarjito, kemudian Rumah Sakit Kota, kemudian Wates, dan juga RSUD Bantul. Jadi yang ada di awal. Kemudian kami juga menerima dari yang dari Kementerian Kesehatan ini adalah APD lengkap, mulai dari overall sampai sepatu ada dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kami juga terima dari BNPB atau Daporen yang kami terima melalui BPBD, yaitu ada 3 pengiriman. Yang pertama adalah dikirim 1000 overall, hanya overall saja. Jadi kelengkapan yang lain tidak ada. Itu 300 ada di BPBD, dipakai BPBD, mungkin didistribusikan di BPBD, dan 700 ada di Dinas Kesehatan. Kemudian 4.000 yang kedua itu adalah 300 didistribusikan di BPBD, kemudian 3.700 itu didistribusikan oleh kami. Yang terakhir ini adalah ada 1.500 itu juga hanya normal itu 500 oleh BPBD, kemudian 1.000 oleh kami. Kemudian dari 700, 3.700 dan 1.000 tadi, dari poin 2 ini sudah kita distribusikan semua ke 27 rumah sakit rujukan berdasarkan permintaan dari rumah sakit. Sehingga kita tidak bagi rokok ya, antar semua rumah sakit. Kenapa? Karena kalau kita bagi rokok, nanti kalau terjadi kasus di satu rumah sakit tinggi, maka kita tidak bisa mengendalikan ibaratnya, tidak bisa mensuplai lebih banyak di rumah sakit yang menangani perawatan lebih banyak. Sehingga ini memang kita juga lihat dasarnya adalah berapa pasien yang ditangani atau yang dirawat oleh rumah sakit tersebut. Kemudian yang kedua, distribusi kami ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, tadi saya sampaikan di awal adalah untuk rumah sakit non rujukan dan juga untuk puskesmas. Sehingga inilah kondisi APD atau apa namanya yang logistik yang berkaitan dengan APD yang didistribusikan ke kami, kemudian kami distribusikan. Jadi yang ada di Dinas Kesehatan itu adalah yang kita distribusikan semua ke kabupaten kota, termasuk kemudian ke 27 rumah sakit daerah dengan buffer yang ada di kami tadi adalah untuk penanganan ketika satu rumah sakit mengalami lonjakan, maka nanti di sana akan kami lebih fokuskan. Jadi itu adalah yang terkait dengan APD. Mungkin bisa lebih lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini adalah alur yang terkait dengan skema pelayanan kesehatan saat ini. Mungkin akan lebih tepat kalau akan disampaikan oleh Bu Fitri dari Yankes. Baik, mohon izin untuk menyampaikan skema pelayanan kesehatan yang kita laksanakan saat ini. Nah, ini untuk menteri baik di KKP maupun di rumah sakit ataupun di SKPP. SKPP ini baik puskesmas maupun dokter praktek mandiri. Kemudian dilakukan testing apakah masuk ke kriteria ATG, ke kriteria ODP, atau di kriteria PDP, baik PDP ringan, PDP sedang maupun PDP berat. Kemudian untuk di sini untuk kontak erat, resiko rendah, kemudian kontak erat resiko tinggi dan ODP diarahkan untuk perawatan di rumah atau di puskesmas. Kemudian untuk PDP ringan, kemudian PDP dengan pneumonia ataupun positif tanpa gejala ini bisa ke rumah sakit baik tingkat 1, tingkat 2 maupun tingkat 3. Ini menunjukkan bukan kelas rumah sakit tapi kompetensi dalam penanganan COVID-nya. Kemudian yang selanjutnya ya, nah yang selanjutnya ini kita sedang persiapan untuk wisma karantina yang nantinya akan bisa digunakan untuk manajemen baik OTG, kemudian ODP, PDP ringan maupun positif tanpa gejala. Ini nanti akan
lakukan tata laksana di wisma karantina. Sedangkan untuk PDP dengan pneumonia ringan dan sedang diarahkan ke rumah sakit yang memiliki kapasitas non kritikal. Sedangkan yang berwarna merah PDP dengan pneumonia berat yang memerlukan ventilator ini langsung diarahkan ke rumah sakit yang memiliki kapasitas kritikal. Nah, kemudian bagi penderita atau orang yang dirawat baik di wisma karantina maupun di rumah sakit rujukan atau rumah sakit rujukan yang kritikal, apabila nanti terjadi perburukan gejala klinis dan memerlukan ventilator, ini diarahkan ke rumah sakit yang memiliki kapasitas untuk pelayanan kritikal. Demikian untuk alur pelayanan kesehatan yang akan kita laksanakan. Ya, demikian penjelasan dari mungkin ada tambahan dari Pak Agung. Baik, kami menyambung apa yang disampaikan Pak Agung. Jadi kasus COVID di DIY ini memang semuanya mempunyai riwayat bepergian dari daerah terjangkit dan ternyata kasusnya secara epidemiologi sangat bervariasi. Kasus yang positif sampai dengan 5 April ada 37 kasus, di mana usia yang paling muda adalah 4 bulan. 4 bulan positif, ya, dan yang paling tinggi maksimum umur adalah 80 tahun, di mana min atau rata umur 44,8 tahun. Ini merupakan satu hal yang memberikan masukan kepada kita. Memang upayanya sangat kompleks karena dari usia seperti itu. Yang kedua, dari jenis kelamin Bapak Ibu, ternyata kasus yang ada di DIY 75% dari kasus yang ada, 75% adalah laki-laki dan 25% adalah perempuan, sehingga proporsinya kasus COVID di DIY lebih besar adalah laki-laki. Untuk wilayah, ya, wilayah paling banyak angka kejadiannya 52% berasal dari Kabupaten Sleman. Yang kedua adalah wilayah Kabupaten Bandung. Ini gambarannya. Nah, case fatality rate. Maka kematian kasus ternyata dari 36 tadi yang meninggal 5 kasus, sehingga cukup besar Bapak Ibu, 13, sekian 51. Artinya case fatality rate yang tinggi menggambarkan memang keganasan penyakit itu cukup tinggi. Ini yang perlu kita waspadai. Yang terakhir dari kurva epidemik, ya, kami mencoba menggambarkan kurva epidemik dari kasus yang ada. Ternyata tipe penularannya adalah propagatif, artinya sudah terjadi penularan dari orang-orang, walaupun yang kasus di DIY tadi Pak Mas Dadang menyampaikan semua adalah impor karena mempunyai riwayat kepergian dari daerah terjangkit. Itu gambaran secara epidemiologi yang bisa memberikan wacana pada kita upaya akan memiliki yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan. Betul, Mas? Ya, demikian. Terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan dari sisi pengendalian pencegahan, kemudian juga dari sisi pelayanan kesehatan. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Nanti mungkin bisa dilanjut dengan diskusi. Demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.